Jangan lama-lama, Mas. Bunda Korla belum makan. Jangan gara-gara jom-jom aku mati kelaparan. Cepet, Mas. Lama bener sih, Mas, kayak mau diewong. Coy, jangan ngomong gitu ya. Ingetin ya, kontrol Bunda. Buka aja kali ya. Anting Bunda. Mana ini notifnya? Halo. Halo, Bunda. Halo, mana muka aku? Mukanya mana? Terus apa nih, mau nanya apa? Bunda, apa namanya itu bisa di landscape nggak? Apa tuh landscape, Mas? Handphonenya. Jangan tegak begini. Gini bisa nggak? Gini boleh? Sama aja Bunda, nggak gini Bunda. Kemarin gini, Mas. Saya nggak tahu yang kayak gitu modelnya. Kalau gini nggak bisa. Gini ya? Gini gimana? Iya gitu pola, tapi agak begini ya. Agak gimana? Agak gini? Mana? Bunda bikin ini dong Bunda. Apa landscape Bunda? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti aku sayang kayak mana? Gini posisinya apa? Gimana? Posisi dia Bunda gini. Bunda giniin handphonenya. Bunda giniin handphonenya. Kayak mana? Coba contohin dong. Mana sih Pak kameranya? Kameranya mana, Bunda, Mas? Bunda, Gini. Balikin lagi. Ini kan Bunda tadi gitu. Gini. Nah. Gini. oh Bunda itu rotate HP-nya Bunda dimatiin biar bisa ke rotasi. Stick Bun. Bentar ya, Mbak. Gini cantik nggak? Ini acaranya buat acara pagi. Berita. Antingnya sebelah Bun. Hah? Antingnya jangan sebelah. Ya udah kelihatan. Kira cuma sebelah. Buta mata kau, Mbak. Celaknya kurang untuk Bun celaknya. Celaknya kurang ya. Celaknya kurang. Kasih celak dulu Bun. Orang tadi masih dandan rapi-rapi udah telepon. Nah. Masih cantik, Bun. Biar makin cantik Bun. Nggak dimarahin sama Igun nanti. Coy. Ya Allah Diki sampai lap-lapan muka. Grogi dia Iya. Korla nih. Siapa? Panas-panasan di sini di lokasi syuting. Iya. Ya Allah. Jangan minta ngewong ya, Mas. Aduh, kita kan jauh, Bu. Coy. Coy, jangan diewong coy. Cepet, Mas. Udah lipstiknya gimana, Mbak? Lipstiknya. Nah, udah cakep udah. Udah gini aja. Ya udah. Ini ditonton sama lab Bunda ya. Bun. Hah? Tangannya potong. Kepalanya tepok. Gini. Bundanya lebih. Nah, ya begitu Bun. Cantik nggak hasilnya? Jangan buruk muka aku ya. Nanti di TV, nanti di layar kaca muka aku nggak kelihatan lagi. Pak Medan nggak ada yang nggak cantik gini lah. Amin. Ya udah, nggak lama-lama ya Mbak. Berapa lama ini? 10 hari. 10 hari. Seminggu Bun. Terus nggak makan, nggak abis nge-lab langsung metong. Bulan 10 hari Bun. Ini udah bener kayak gini. Apa semuanya? Bunda, Ya, udah cantik. Bunda posisi. Nah, kenapa lari? Posisi Kenapa lari? di Berlin atau di mana Bunda? Di Hamburg. Jangan lari pula lah Bun. Nah. Oke. Nah, udah cantik tuh, udah turun. Aduh, kepalanya kepotong lagi. Bunda posisi Bunda, agak mundur dikit, Bunda. Mundur dikit. Nah. Bentar. Agak mundur dikit, Bun. Cantiknya kelewatan, Bun. Bentar. Ini juga di Munich atau di Berlin? Aduh banyak kali cerewet kali di Hamburg. Apa Mas? Telinganya nggak dibuka ya? Di Hamburg. Udah kayak Angelina Jolie. Iya Allah ya, cuman Mbak lah yang ngomong, aku hanya tuh saat ini loh Mbak, cuman mulut kau ya Mbak. Cuman mulut aku ya. Yang kemarin orang udah bajunya dulu ya biar sopan ya. Cacingin Bun. Dah. Ini sama. Dah. Oke, sudah siap, Bunda? Sudah. Pertanyaan apa yang kau mau kau kasih ke aku? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah ya, Bunda. Mungkin Bunda Korla gimana menanggapi mengenai Bun agak
mundur dikit, sedikit aja Bun. Kapan wawancaranya Bun ya? Mandar Bun. Entah. Udah, rambutnya udah bagus. Udah bagus, cakep, cantik. Nah. Bunda mungkin menanggapi hashtag kabur aja dulu yang rame di Indonesia, gimana Bun tanggapannya Bun? Tanggapan Bunda, hashtag itu adalah suatu keluhan. Keluhan juga sebagai kayak kegereman, keemosionalan, curhatan mereka yang memang selama ini mencari lapangan kerja itu sangat sulit. Dikarenakan bukan karena banyaknya lapangan kerja yang seperti sekarang ini, tapi persyaratan-persyaratan yang terkadang tidak masuk di akal, dari usia, gender, tinggi badan, fisik, itu sebenarnya harus dihapuskan karena tidak adil. Kita kutip dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kata keadilan itu adalah merupakan suatu pokok adilnya dalam hal apapun, menyangkut ospek dalam hal pekerjaan juga. Jadi sudah harus setiap lembaga-lembaga kayak misalnya usaha-usaha apapun, perusahaan apapun tidak melihat lagi dari usia, tinggi badan, gender. Nggak pernah sekolah tapi mereka paham dengan hal masa kalau seperti menyapu jalanan, menyiram air, menyiram bunga di jalan. Masa kita harus cari yang lulusan kuliahan, kan nggak mungkin. Udah beda jalurnya. Jadi ya kalau misalnya untuk sapu jalanan, untuk trotoar, jadi nggak perlu pakai persyaratan. Kerja di restoran, pakai cuci piring, nyapu segala macam, ya nggak perlu pakai ditanya usia. Kecuali kalau misalnya di bagian CPPT atau apa, harus ditanya lulusannya apa. Tapi nggak berarti juga ditanya usianya berapa. Meminta yang di bawah usia 20, terus yang 30 mau dimanain, di museum kan? Kasihan gitu. Jadi gender atau usia itu jangan dipatokin gitu. Jadi nggak harus ada. Dan juga biar semuanya mendapatkan keadilan dalam melaksanakan bekerja gitu. Artinya Bun, kalau di negara-negara baju seperti Bunda yang sekarang lagi di Jerman ya Bun ya. Nah itu apa Bun yang dilihat Bun? Apakah skill atau apa Bun? Yang dilihat adalah skill, kemampuan. Jadi bukan dilihat dari fisiknya, usianya, gendernya. Gender itu termasuk dari jenis ya. Jadi maksudnya kan ada sekarang yang maksudnya LGBT gitu ya. Itu nggak dipandang. Mau itu golongan dari yang itu nggak dilihat. Tapi kalau mereka punya kemampuan, mereka bisa kerja. Dan juga perempuan, mau usianya 50, mau 30, mau 40, nanti akan dididik. Misalnya kayak Bunda kan nggak pernah bekerja di McDonald atau di Five Guys, nggak punya pengalaman di kasir. Karena Bunda dari zaman dulu di Indonesia tuh memang di dunia entertainment, jadi nggak ngerti. Tapi nanti diajarin. Ketika Bunda ditanya, kamu punya pengalaman kerja di sini? Nggak pernah. Nanti diajarin dari mulai kasir, dari mulai menyapu, dari mulai menghidangkan, dari mulai membuat burger, itu semua diajarin. Jadi sebenarnya masih banyak orang di Indonesia yang seperti Bunda yang punya kemampuan, punya bakat, punya keinginan untuk memajukan dirinya gitu loh. Jadi harus diberi. Jadi Bunda juga berharap adanya organisasi atau badan sebagai pelindung untuk orang-orang yang terintimidasi dalam usia, umur, dan itu paling penting. Usia dan tinggi badan itu nggak harus ada. Jadi kalau misalnya mereka nggak diterima di suatu perusahaan apapun, alasannya apa yang nggak masuk di akal, bisa ditegur gitu loh. Jadi Indonesia tuh harus maju. Ini udah 2025. Mau sampai kapan berlarut-larut seperti ini? Ini kan sudah berlaku dari zaman Orde yang Bunda nggak mau sebut. Tapi kita tahu semua, Bunda sebagai orang lama yang udah umurnya 51, itu udah kayaknya budaya ini nggak pernah hilang. Jadi bukan di zaman-zaman, tapi memang mencari kerjaan dari zaman itu memang udah, itu persoalan yang paling penting yang harus dicatat, harus jadi PR. Gitu. Percuma pemerintah menciptakan lapangan kerja, membangun ini, membangun itu, infrastrukturnya, invest segala macam lah, nggak jelas. Tapi ketika mereka melamar, terbentuk sama usia lah, sama umur lah,
Toh juga mereka kerja ini kan harus sampai pensiun. Itu satu. Dan kedua, Bunda ingin setiap rakyat Indonesia itu ketika mereka kerja dari mulai dini itu harus mendapatkan uang di masa tua. Seperti di Jerman. Jadi kayak walaupun dia cuma pegawai atau buruh, ketika dia usianya sudah sampai di usia sekarang di Indonesia pensiun umur berapa? Mas jangan diem dong, jawab. Sorry, kenapa Bun? Sekitar umur 28, Bun. Hah? 28? Enggak, maksudnya pensiun. Batas. Oh, pensiun 56, sorry 56. Nah, 56 Mas, kalau orang itu, kalau dia usianya 28 tahun atau 25 tahun, dia masih punya waktu yang panjang untuk membangun Indonesia. Membangun negara kita, negara Indonesia Raya. Jadi sayang waktu dia dari usia, sekarang katanya kan banyak isunya bahwa umur 25 tahun udah gak bisa kerja. 25 tahun dia masih punya waktu sampai 25, berarti dia masih punya waktu 30 tahun lagi Mas. 32 tahun lagi waktu dia ini terbuang hanya untuk di rumah nganggur. Ini harus dikasih kerjaan Mas. Bagaimana Indonesia itu akan maju? Kita membutuhkan tenaga kerja. Jadi kita nggak membutuhkan tenaga kerja asing kalau Indonesia juga masih banyak rakyatnya yang masih nganggur. Kita nggak usah ambil gitu. Kita masih banyak kok rakyat Indonesia yang masih butuh kerjaan. Makanya ketika mempersiapkan, membuat lapangan kerja, ini yang yang paling penting adalah ketika dites adalah otaknya, kemampuannya, jurusannya. Itu aja. Kalau untuk yang sekolah-sekolah yang tertinggi, lulusan SMA atau SEMEA atau apa, dia ambil misalnya gitu, misalnya semester apa atau ekonomi, akuntansi atau STM, itu kan banyak, atau tata boga, kan mereka bisa disalurkan ke tempat-tempat yang sesuai dengan pendidikannya. Lalu tidak dilihat dari usianya berapa, mau itu umurnya 30. Kan masih ada waktu dia untuk membayar pajak, masih ada waktu dia untuk menyumbangsi untuk Indonesia, dan ketika masa tua dia dapatkan uang masa tua. Jadi memang udah ada program itu. Ini pendapat Bunda. Mungkin Bunda mewakilin dari anak-anak Bunda yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak Bunda. Bunda mewakilin, Bunda penyambung lidah mereka untuk supaya mereka bisa bekerja. Nggak perlu lah kalau udah dapat Mas besarnya kasus kriminal, besarnya semaraknya perbegalan, menggunakan barang-barang terlarang, itu juga bisa penyebab mereka yang terlalu nganggur. Kalau misalnya banyaknya lapangan kerja, banyaknya manusia di Indonesia itu bekerja, saya rasa kasus-kasus yang seperti yang saya bilang tadi itu tidak akan menipis, karena nggak ada waktu lagi buat mereka untuk berbuat sesuatu hal yang buruk, karena mereka udah capek pulang kerja, karena mereka sering nganggur di rumah, nggak tahu mau ngapain, mau ngasih makan apa, yang ada nyopet, yang ada ngerampok, yang ada minta sama orang tua nggak ngasih, bakar motor, bakar rumah, bahkan akan menjadi sesuatu yang fatal, melakukan kan itu disebabkan karena anaknya mungkin terlalu sering di rumah, nganggur segala macam Mas gitu. Bunda boleh nggak nanya? Tapi Bunda setuju nggak dengan banyaknya anak muda yang bikin pernyataan kabur dulu keluar? Kabur aja dulu. Kalau dibilang setuju untuk saat ini bahwa tidak adanya lapangan kerja buat mereka, atau mereka pelarian ke luar negeri supaya mereka bisa mengembangkan ilmu mereka, ya saya sangat setuju. Dan jangan disalahkan kepada mereka. Mungkin mereka terlalu peka, terlalu emosional, nggak tahu berbuat apa-apa. Kalau memang negara luar menjanjikan buat mereka akan di luar negeri dengan hidup yang tentram, nyaman, mendapatkan hasil yang sebanding, tentu ya saya ngedukung. Dan kembali lagi ke pemerintahan kita. Sadar enggak? Merasa tertampar enggak? Merasa sedih enggak? Merasa kecewa enggak? Pemuda Indonesia yang cerdas dan pintar, sekolah bertahun-tahun, mereka harus meninggalkan Indonesia hanya karena tidak ada lapangan kerja. Dan sulitnya untuk memberikan pekerjaan ke mereka karena faktor-faktor dari yang tadi yang saya sebutkan itu.
lamaran-lamaran, syarat-syaratnya nggak masuk di akal, tinggi badan 160, kenapa nggak sekarang aja tingginya kayak jelangkung atau tingginya kayak jerapah? Mau ngapain? Mau benerin genteng? Kan nggak mungkin, Mbak. Iya kan? Kita kan yang penting otaknya, kemampuannya, semangatnya, bisanya dia bekerja. Usia 30, Mbak, menurut saya itu belum tua. Belum pantas untuk dimuseumkan. Umur 25 belum, Mbak. Saya tinggal di luar negeri, saya memberikan contoh kepada pemerintah Indonesia supaya ini tidak berlarut-larut, Mbak. Masa cuma Mbak doang yang cari makan di Trans TV? Apa Mbak nggak mikirkan di luar sana, Mbak? Jadi kita harus punya empati ya, Mbak. Itu menurut saya. Jadi semoga. Jadi tapi menurut harus saya. pakai syarat nggak, Bun? Iya. Perlu syarat nggak ke situ kan, nggak main kabur aja kan, Bun? Iya gini, Mbak. Semua itu mereka sudah merencanakan dengan mateng. Nggak mungkin mereka itu tidak punya paspor. Mereka kan bukan orang-orang bodoh. Yang mereka meninggalkan, kalau mereka bikin estek ke luar negeri dulu, kabur aja dulu, mereka itu bukan orang-orang yang tidak paham. Mereka pasti paham. Mereka bisa buka Google, otomatis mereka pasti tahu. Dan mereka sudah membaca persyaratan-persyaratannya, terutama adalah paspor. Agensi-agensi yang terjamin. Dan ini juga buat Bunda memberikan juga tips kepada semua pemuda Indonesia. Jangan sembrono juga. Jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan negara kita. Misalnya jangan juga membebanin pemerintah. Contohnya misalnya sembarangan mengambil agensi, lalu menggebu-gebu tanpa memikirkan ke depannya. Lalu sampailah ke negara yang tidak bisa dijamin keselamatannya. Lalu terjadilah misalnya kriminalis atau apa, atau pengkhianatan. Siapa ini? Aduh, bentar Mbak.